pada pagi hari ini, tema kita ini adalah mempermudah operasional bisnis lewat startup asisten chat pintar. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Mas Galuh Kocosadewo, co-founder dari Business Development and Partner dari Botika. Selamat pagi. Mas Galuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Oke, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sehat selalu ya. Siap. Oke, kalau kita melihat kebutuhan dunia bisnis akan bentuk layanan customer service, apakah itu bentuknya mungkin manusia beneran ataupun mungkin chatbot gitu ya, berbasis artificial intelligence. Menurut Anda seperti apa kebutuhannya? Iya, sebenarnya untuk layanan customer service, karena eranya sudah bergeser ya, kalau dulu pakai telepon, sekarang menggunakan dunia digital ya, channel-channel digital ini yang populasinya di Indonesia itu menjadi semakin banyak. Nah, brand itu juga memanfaatkan hal serupa sehingga mereka mudah menemui customer mereka di sana. Nah, dengan tenaga manusia itu kan menjadi sesuatu yang terlihat mahal gitu ya, karena terlalu banyak pesan di sosial media, sehingga teknologi akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira. Oke, hal itulah yang mendasari Botika menghadirkan layanan chatbot begitu ya? Betul, Tapi benar. kalau chatbotnya sendiri ini lebih ke mengkonsultasikan layanan apa gitu? Iya, pada umumnya sebenarnya yang paling pertama adalah untuk layanan customer ya, biasanya untuk FAQ, tanya jawab. Ketika customer itu mengalami masalah dengan sebuah brand misalnya, maka chatbot ini bisa membantu. Maksud saya adalah misalnya brand apa, layanan apa misalnya perbankan kah? Sektor mana yang sejauh ini Iya. jadi kliennya dari Botika? Iya, sebenarnya hampir semua sektor kalau di kita ya, mulai dari perbankan sampai ke telekomunikasi, bahkan dunia kesehatan ya, telemedicine, itu sudah bisa mengadopsi. Oke. Jadi tidak sebatas satu sektor, tapi hampir semua sektor yang mereka itu punya customer. Baik, secara layanan ini memang sejauh ini baru terbatas di frequently asked question atau fact gitu ya, yang memang sering ditanyakan oleh customer, tapi kemudian dapat diformulasi melalui layanan chatbot berbasis artificial intelligence. Oke, gimana Anda bisa menghadirkan layanan chatbot yang tetap mengutamakan engagement yang personal dengan konsumen? Karena kalau saya ngobrol sama robot, rasanya kayaknya kaku banget gitu ya dari jawabannya dan lain sebagainya. Nah, gimana Anda bisa mengakali itu supaya kemudian walaupun ini yang melayani customer-nya adalah chatbot ataupun mungkin AI gitu, tapi rasanya kayak kita ngobrol sama CS yang manusia aja gitu. Teknologinya ada nggak? Iya, pasti kuncinya adalah di sana. Jadi supaya chatbot ini bisa manusiawi gitu ya, supaya interaksinya lebih bagus. Jadi kita menggunakan teknologi namanya natural language processing, sehingga bahasa sehari-hari yang kita gunakan itu bisa dimengerti oleh chatbot, dan chatbot pun bisa membalasnya dengan hal yang sama. Jadi seolah-olah ngobrol sama temannya atau ngobrol sama customer service orang beneran, baik itu via chat maupun via suara sekarang. Oke, kalau Botika sendiri ini lebih melayani B2B atau juga B2C? Iya, kami lebih ke B2B saat ini. Kita provide customer di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Oke. Apa yang membedakan layanan yang Anda hadirkan dengan layanan chatbot dari provider lain? Kalau Anda tadi menyampaikan ada natural language apa tadi? Processing. Processing. Oke. Sehingga itu kemudian bahasanya jadi lebih natural, lebih bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, selain itu apa yang membedakan layanan Anda dengan provider lain? Ya, yang paling pertama tadi ya, NLP itu wajib, dan kemudian kita platform kami ini kita kembangkan setiap hari. Jadi processing datanya itu kita learning setiap hari sehingga up to date, dan juga kita punya kelebihan bahwa bahasa slang itu karena kita tahu ya di Indonesia itu bahasa daerah mempengaruhi bahasa kita sehari-hari. Yeah. Nah, itu yang kita ajarkan di mesin. Jadi kalau dulu ada pelatih, mungkin pelatih privat gitu ya, kalau sekarang ada pelatih robot namanya. Jadi bahasa itu yang kita masukkan, kita learning ke robot, sehingga layanan kami itu akan menjadi lebih unggul. Selain kita punya platform yang sangat mudah digunakan oleh semua brand, Betul. sehingga
mereka tinggal menggunakan platform itu kemudian merancang journey dari customer service mereka. Jadi sebetulnya pelaku usaha bisa fokus dalam menjalankan core bisnisnya tanpa harus ribet memberikan layanan customer service karena memang sudah dapat terwakili oleh layanan chatbot berbasis artificial intelligence yang rasanya seperti ngobrol dengan orang beneran gitu kurang lebih lah. Itu salah satunya ya. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Baik. Ini customer service ya, jangan sampai nanti layanannya disalahgunakan. Jadi misalnya virtual mungkin enggak ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membangun Botika ini. Kita jeda dulu ya Mas. Oke, siap. Tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Di Great. Jadi di segmen ini kita selalu menghadirkan startup yang luar biasa. Kali ini Botika gitu ya, yang bisa menggantikan manusia yang selama ini jadi CS, lebih ke arti visual. Artificial intelligence. Nah, Mas Galuh, jadi sebenarnya ini hanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan begitu ya, dan sejauh ini kliennya siapa saja yang mungkin sudah paling familiar dan sudah berapa? Ya, klien kita di Indonesia hampir 130 ya, termasuk nanti ada di Asia Tenggara juga. Kita melayani di 14 negara. Yang familiar itu ada perusahaan telekomunikasi, misalnya internet provider ya, misalnya IndiHome, kemudian kita kan juga hadir di IndiHome Wiki. Jadi kalau ada error-error mungkin di IndiHome bisa menggunakan ini ya, layanan dari Botika ya, nggak perlu lagi untuk telepon CS-nya Wiki. Oke, betul sekali. Mas, ini saya tadi penasaran, kalau kita kan tadi agak lebih berat ke layanan chatbot. Kalau ada konsultasi ataupun ke obrolan-obrolan yang disampaikan dari customer kepada perusahaan penyewa jasa dari Botika gitu ya. Tapi Anda juga tadi menyampaikan bahwa ada layanan conversation bot lah ya. Kalau ini kan tadi kan chatbot ya, berbasis chatting aja. Voice. Nah, ini gimana nih teknologinya? Itu kan berarti akan ada perbincangan dua arah antara konsumen dan juga si artificial intelligence ya, ataupun mungkin robotnya. Nah, itu gimana tuh bisa mengakomodir sebuah conversation yang natural? Iya, sebenarnya intinya tadi ya, teknologi ini sebenarnya banyak teknologi yang kita rangkum, kita gabungkan menjadi sebuah solusi. Nah, selain daripada chatbot dengan natural language processing tadi, bahasa natural, kita mengembangkan juga voice teknologi, sehingga bisa memproses suara ke teks dan teks ke suara. Sehingga kita gabungkan menjadi sebuah solusi yang mana memungkinkan orang itu bisa bercakap-cakap sama robot dengan suara. Nah, itu yang kita gabungkan menjadi sebuah solusi untuk membantu telemarketing, kemudian collection, misalnya reminder pembayaran misalnya dengan menggunakan telepon, dibantu dengan teknologi ini sehingga lebih cepat dan biayanya lebih murah untuk melakukan penawaran-penawaran produk ya. Kita tahu kalau perusahaan sebesar banking misalnya nasabahnya puluhan juta, kalau ditelepon satu-satu kan ya suatu hal yang nggak mungkin atau membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dengan otomatisasi maka pekerjaan itu menjadi lebih efektif sehingga biayanya juga akan menjadi lebih murah juga. Jadi apa ya, yang digadang-gadang bahwa suatu saat nanti sejumlah pekerjaan akan digantikan oleh robot gitu, ini kayaknya sudah mulai tampak melalui Botika ini ya. Tapi dengan teknologi yang secanggih ini Wiki dan juga pemirsa, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan teknologinya Mas Galuh sampai akhirnya bisa diluncurkan meskipun sampai saat ini tetap terus memperbarui pembangunannya gitu? Ya, sebenarnya kita mulai dari riset itu 2016 dan kita merilis produk pertama kali di 2017. Waktu itu kita melayani perusahaan telekomunikasi seperti XL Axiata. Kemudian dari sana baru dikembangkan seperti saat ini. Jadi prosesnya cukup panjang ya, hampir mungkin 5 tahun umur kita, dan teknologi itu selalu kita upgrade, kira-kira seperti itu. Mas, kemarin kalau nggak salah saya sempat baca artikel ataupun membaca profil dari Botika sendiri. Secara karyawan yang ada itu sangat sedikit sekali ya, kalau nggak salah di bawah 10 orang, bener?
Itu mungkin data yang lama ya. Kalau Oke. sekarang kita sekitar 50 orang. Oke, 50 orang tapi bisa meng-cater banyak sekali perusahaan. Bahkan Artinya kan sampai ini tadi udah sangat buka Asia efisien banget. Tenggara. Iya, Betul. sangat Betul. efisien Betul. banget. Oke, Kita berarti cuannya gede banget. Kita Betul. tanyain soal cuan nih. Gimana kalau soal cuan, kan biasanya startup awal-awal ya apa ya, banyak pendanaan dulu, Iya. banyak istilahnya bakar-bakar duit katanya ya. Betul. Nah ini udah cuan belum, Ya. Mas Galuh? profit, jadi sejak awal kita mencari yang profitable ya. Jadi supaya tidak bergantung sama investor. Dan itu dilakukan dengan cara ya kita kasih produk kita sebaik-baiknya, masukkan ke market sehingga mendapat trust dan dipakai oleh tidak cuma perusahaan finansial ya kayak tadi banking, telco, tetapi juga di pemerintah, karena public sector ini sebenarnya sangat bisa dibantu oleh layanan ini ya supaya fast respon misalnya. Oke, baik. Ya, memang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika bisa mengefisienkan dalam bentuk jumlah karyawan sehingga kemudian dari income yang didapat difokuskan untuk melakukan ekspansi usaha dan lain sebagainya supaya jadi startup yang self funded, gak yang tergantung sama pendanaan yang dilakukan Lebih profitable ya. betul, venture capital. Betul. Oke, baik. Targetnya dalam waktu dekat apa saja untuk Bot3, Mas Galuh? Iya, yang kita punya 3 target. Yang pertama adalah kita pengen bantu pemerintah atau instansi pemerintah seperti mereka yang punya layanan publik ya, supaya bisa menggunakan layanan ini untuk connect atau engagement dengan masyarakat. Kita sudah provide juga seperti Bank Indonesia, kemudian ada beberapa kementerian yang kita bantu. Kemudian selain itu kita di tahun ini pengen dan lagi merancang untuk bisa expand di Asia Tenggara, walaupun sebenarnya kita sudah punya klien di 14 negara ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi kita juga pengen expand karena bahasa di chatbot Bot3 ini kita sudah mempunyai kira-kira 9 bahasa, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa tetangga itu seperti Thailand dan juga Jepang dan juga Korea bahkan. Nah, itu pengen kita munculkan di pasar di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah kita pengen punya sebuah inovasi yang lebih bagus lagi. Tentunya hal ini berkaitan sama pendanaan tadi ya. Jadi kalau kita punya funding yang lebih baik, pastinya produk ini akan menjadi lebih bagus dan ekspansi kita keluar itu akan menjadi lebih baik. Oke, Kira-kira oke. seperti itu. Semoga lewat hadirnya Bot3 di IDX Channel ini bisa membantu juga ya untuk mendapatkan funding yang lebih baik dan tentunya lebih berkembang sesuai dengan target yang dicanangkan tadi. Ya, untuk layanan voice-nya kalau butuh voice over bisa pakai suaranya Prisa sama Wiki ya, Mas Galuh. Boleh. Terima kasih banyak Mas Galuh Kita ya. bisa di voice over dengan karakter masing-masing sebenarnya. Oh, baik. Sesuai oke. dengan keinginan dari si user sendiri gitu ya. Betul. Oke, sukses untuk Bot3, Mas Galuh. Terima kasih untuk inspirasinya. Tetap semangat. Terima kasih. Thank you. Terima Selamat kasih. pagi. Semangat pagi. Oh, baik. Cocok nggak kamu jadi customer service? Halo? Halo, Wiki Cocok. Consultant. Cocok, oke. Baik, pemirsa, sudah kita akhiri saja Power Breakfast edisi hari ini. Sudah 60 menit kami menemani Anda. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi inspirasi bagi karir maupun kehidupan Anda sehari-hari. Saya Prisa Sambodatu dan rekan saya. Wiki Adrian undur diri dan see you in the morning. See you in the morning. Bye.